Dan duha kita pada hari ini yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Kiai Al-Hajj Ahmad Bahrul Hikam. Kepada beliau kami persilakan. Langsung aja Ustaz katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Sabtu Duha dan segenap sivitas akademika Sapana yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada duha kali ini kita bisa sama-sama berkumpul, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Kita akan membahas hadis arba'in yang ke-9. Dalam bahasa Arab, arba'in itu artinya 40. Kitab ini berisi 42 hadis yang isinya adalah tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Kita baca teks hadisnya dulu. Wa bihi ilahi qala haddatsana an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sahrin, Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa saja yang aku larang maka jauhilah, hindarilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa-apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian kasratu masailihim, bisa diartikan dua hal. Banyaknya pertanyaan mereka. Bisa, soal itu dalam bahasa Arab bisa diartikan bertanya, bisa diartikan meminta, bisa. Kasratu masailihim bisa kita artikan banyaknya pertanyaan mereka, atau bisa kita artikan banyaknya permintaan mereka. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, perselisihan mereka pada nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa dicek dalam Sahih Bukhari, ada dalam nomor hadis 7288, dalam Sahih Muslim ada di nomor hadis 1337. Ini hadisnya ada banyak sekali redaksinya, dan tidak hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan, tidak. Ada riwayat Imam Ahmad bin Hambal, bahkan terulang sebanyak kurang lebih 7 kali. Ada riwayat Abdul Razzaq, beliau punya kitab namanya Al-Musannaf. Ada riwayat Al-Hamidi, atau dibaca juga Al-Humaidi, ada kitab namanya Al-Musnad. Bukan Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Humaidi. Semua rata-rata berujung pada Abu Hurairah, ya.
Oke, untuk sekedar tahu bagaimana redaksi dalam Bukhari, dalam Muslim terulang 2 kali. Kalau dalam Bukhari redaksinya begini, ya. Ada beda diksinya. Kalau dalam Arba'in tadi pertama itu yang aku larang jauhi, yang aku perintahkan kerjakan semampunya. Tapi kalau dalam Bukhari itu dibalik redaksinya. Biarkan, kata Nabi, sesungguhnya yang bikin celaka orang sebelum kalian itu banyak pertanyaan atau permintaannya dan mereka berselisih dengan nabi-nabi. Maka yang aku larang jauhi, yang aku perintahkan kerjakan semampunya. Ini seolah-olah kebalik ya redaksinya, seolah-olah ya. Dalam Muslim bahkan ada kronologinya. Ada ya. Dalam Muslim itu ada kronologinya begini. Nabi sedang pergi haji. Nabi pergi haji itu hanya satu kali ya. Jadi Nabi pergi haji hanya satu kali tahun yang ke-10, dikenal dengan nama Haji Wada. Orang akan tanya, bukannya Nabi tinggal di Mekah, kapan saja pengen haji kan semau beliau. Kalau usia Nabi 63 tahun, anggap misalnya balik di usia 15 tahun begitu, maka Nabi punya kesempatan haji 48 kali kan gitu. Tapi kenapa Nabi hanya haji satu kali? Sebab sampai usia 40 tahun Nabi belum jadi Rasul, belum. 13 tahun dakwah di Mekah, perintah haji belum ada. Perintah haji belum ada. Nabi hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah 10 tahun, baru tahun ke-8 itu turun perintah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi Nabi belum sempat haji tahun ke-8. Tahun ke-9 Nabi berangkatin jamaah haji, nabinya nggak ikut haji, tidak. Nabi minta Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib ngawal jamaah haji. Baru tahun ke-10 Nabi pergi haji, pulang haji selisih 2 bulan Nabi meninggal. Maka disebut hajinya sebagai Haji Wada. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, haji itu perlu diulang-ulang? Tidak perlu diulang-ulang. Tapi kalau nanya boleh apa enggak diulang? Ya boleh, diulang boleh, enggak apa-apa. Tapi Nabi sendiri tidak mengulangi haji, tidak ada kesempatan untuk mengulangi haji. Oke. Nabi sampaikan perintah Allah, bahwa Allah bilang Allah wajibkan haji atas kalian. Ketika itu ada yang tanya, Nabi wajib haji ini bagaimana? Apakah setiap tahun atau bagaimana? Kan kalau sholat kan terulang, Bapak ibu tadi sholat subuh, besok sholat subuh lagi. Nggak bisa alasannya, lo kemarin kan sudah, tidak bisa. Karena sebabnya terulang, maka kewajibannya terulang, Puasa Ramadan, mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi misalnya ya. Kita wajib puasa lagi, nggak bisa kita ngomong tahun kemarin kan sudah, tidak bisa. Setiap kali sebabnya datang, kewajibannya datang. Zakat pun sama, kita nggak bisa nanti zakat mal kita ngomong tahun kemarin sudah, tahun ini saya nggak zakat, nggak bisa. Karena kewajibannya datang sesuai dengan sebabnya datang. Maka sahabat logis kalau kemudian nanya, apakah kewajiban haji setiap tahunnya Rasulullah? Rasul diam. Setelah Rasul diam, Rasul kemudian jawab. Orang ini nanya lagi 3 kali. Tiap tahun nggak nih Rasul? Rasul diam. Tiap tahun nggak nih Rasul? Sampai 3 kali. Rasul kemudian jawab, kamu jangan sering-sering nanya. Kalau kamu nanya nanti malah jadi wajib, bahaya. Gitu kan. Kalau kamu nanya jadi wajib, nanti orang
nyalahin kamu gara-gara kamu nanya gitu loh ya. Maka oleh Nabi kemudian dijawab marratan fil umr, satu kali seumur hidup. Baru Nabi kemudian bilang, apa yang aku perintahkan kerjakan semampunya, apa yang aku larang hindari total. Jadi jelas ya, ada kronologi hadisnya, ada, nggak datang dengan tiba-tiba, tidak. Oke, sanadnya hadis ini mudah-mudahan kelihatan. Kalau misalnya nggak kelihatan, ringkasnya pokoknya jalurnya semua Abu Hurairah lah, begitu udah ya. Kalau nggak kelihatan saya jelasinnya gampang. Hanya satu sahabat yang meriwayatkan hadis, satu sahabat itu Abu Hurairah. Soalnya mohon maaf, ada orang kadang-kadang nggak cukup dengan satu hadis, nggak cukup. Saya itu pernah nyampaikan di satu tempat itu begini, ada yang nanya sama saya begini, Ustadz, apa hukumnya habis sholat orang zikir berjamaah? Saya bilang boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, boleh. Apakah dikerjakan di masa Nabi? Dikerjakan di masa Nabi. Habis sholat, lo yang ngajarin doa-doa habis sholat tuh Nabi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma antas salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a. Itu yang ngajarkan Nabi. Meskipun jarang orang yang istiqomah ngamalin. Justru kadang-kadang doa yang tidak diajarkan Nabi itu yang istiqomah dibaca kadang-kadang. Misalnya doa habis sholat duha, itu istiqomah sekali dibaca. In kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi. Kalau rizki di langit turunin, di bumi keluarin, jauh deketin, dikit banyakin, nggak ada-adain gitu kan. Itu bukan doanya Nabi. Nabi tidak sememaksa itu kalau berdoa, tidak kan begitu kan ya. Kalau doanya Nabi tadi itu Allahumma antas salam, itu Nabi yang ngajarin. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 2 riwayat, ada riwayat 33, ada riwayat 34. Nabi yang ngajarin. Penasaran, nanya, Ustaz, ada hadisnya apa enggak? Ada, saya bilang ada. Hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita bahwa saya tahu sholat sudah selesai karena dari luar masjid kedengeran suara seperti dengungan lebah. Ketika sholat itu masjid sepi, nggak ada suara, nggak ada, karena semua baca tahiyat kan gitu. Tapi begitu sholat selesai, dari luar masjid terdengar suara seperti dengungan lebah. Apa kira-kira banyak tawon di masjid? Ya tidak. Orang berzikir, semuanya zikir, saking ramenya kedengeran seperti dengungan lebah dari luar masjid begitu. Saya sampaikan hadisnya, orang kemudian nanya, Ustaz, ada hadis yang lain apa enggak? Lu memangnya kenapa kalau hadisnya cuma satu? Hadis itu enggak butuh banyak, Pak. Hadis satu kalau hadisnya kuat bisa dipakai. Innamal a'malu binniyat, itu hanya riwayat Umar bin Khattab, kita pakai. Hadis soal bid'ah hanya satu, riwayat Aisyah binti Abi Bakar, itu kita pakai. Jadi nggak usah banyak-banyak, hadis itu satu asalkan kuat bisa dipakai. Hadis ini sumbernya hanya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu siapa? Saya yakin ibu-ibu sebelum datang ke sini sudah pernah kenal dengan namanya Abu Hurairah, sudah pernah kenal. Abu Hurairah itu bukan sahabat-sahabat senior, bukan. Bukan as-sabiqunal awwalun, bukan. Bukan 10 sahabat pertama yang nemenin Nabi, bukan. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun ke-7. Nabi meninggal awal tahun ke-11. Kesempatan Abu Hurairah bersama dengan Nabi hanya kira-kira 3 tahun. Kira-kira 3 tahun.
Tapi kenapa kok banyak sekali hadisnya banyak? Jarang kita dengar hadis dari Abu Bakar, jarang. Abu Bakar itu hadisnya mohon maaf kehitung jari tangan, kehitung jari. Dalam Bukhari Muslim kehitung jari tangan. Umar bin Khattab agak lebih banyak, puluhan hadisnya. Utsman bin Affan hadisnya kehitung jari tangan, kehitung. Ali bin Abi Thalib hadisnya puluhan. Abu Hurairah hadisnya total yang tercatat 5.374 yang tercatat ya. Dalam Sahih Bukhari Muslim itu ada kurang lebih 609 hadis dari Abu Hurairah yang disepakati bersama 326 hadis. Yang Bukhari meriwayatkan, Muslim tidak, 93 hadis. Yang Muslim meriwayatkan, Bukhari tidak, 190 hadis. Total dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada 609 hadis, banyak sekali. Dalam Arba'in nih, dalam Arba'in saja ada 9 hadis. Aisyah cuma 1 hadisnya. Umar bin Khattab cuma 2 hadisnya. Abdullah bin Umar cuma 3 dalam Arba'in. Abu Hurairah 9 hadis, 9 hadis. Ada lebih kurang, beliau punya murid 800 orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in. Banyak yang mengkritik dan mempertanyakan kenapa Abu Hurairah hadisnya banyak. Kalau secara logika mestinya yang hadisnya banyak Abu Bakar, lebih sering bersama dengan Nabi. Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi, tetangganya Nabi. Tapi kenapa kok yang tercatat hadisnya Abu Hurairah? Sederhana Pak, Bu, sederhana. Alasannya cuma 3 hal. Kenapa Abu Hurairah hadisnya banyak? Cuma 3 hal. 1, Abu Hurairah jomblo. Ini 1 nih jawabannya utama, jomblo. Artinya kalau jomblo tidak punya tanggung jawab untuk kemudian merawat, menafkahi keluarga, kan gitu jomblo. Kalau ibu-ibu kan mau ikut kajian harian kan repot. Ada kerjaan, ada apa. Tapi kalau yang jomblo itu kalau nggak ikut kajiannya kelewatan, kan gitu. 1. 2 alasannya, mohon maaf. Ini mungkin orang nganggapnya negatif ya, tapi bagi saya positif. 1 alasannya jomblo, 2 pengangguran. Karena ada Abu Hurairah yang pengangguran, hadis bisa diselamatkan, bisa tuh. Abu Bakar di mana? Sedang dagang. Umar di Khattab di mana? Berkebun. Utsman bin Affan kemana? Ekspedisi bisnis, kan begitu. Abu Hurairah pengangguran ikut Nabi, yang nyelamatin agama itu jomblo-jomblo pengangguran, itu nyelamatin agama. Hebatnya orang dulu ketika jomblo pengangguran aktivitasnya ngaji, kan gitu. Sekarang jomblo pengangguran ngeslot, kan repot ini. Yang ketiga, ini yang lebih hebat, karena Abu Hurairah tinggal di masjid dekat dengan Rasul tuh. Maka nggak usah aneh. Yang lain sibuk kerja, Abu Hurairah sibuk dampingin Rasul. Maka hadisnya paling banyak hadisnya. Oke ya. Nah, nanti kebanyakan bahas jomblo lagi. Langsung aja ya, istifadah hadisnya apa ya. 3 hal saja. 1, larangan agama harus dijauhi sepenuhnya. Larangan tidak ada tawar-menawar, tidak ada. Perintah agama dapat dilakukan semampunya. Kalau larangan total, kalau perintah kondisional. Kalau larangan total, nggak ada tawar-menawar larangan, nggak ada. Ustaz, saya biasa mabok tiap hari nih. Saya pengen hijrah.
Bagaimana kalau maboknya 3 hari sekali saja? Nggak ada tuh, nggak ada. Tapi kalau perintah bisa, ya bisa. Oke, kita kasih contoh saja, kasih contoh. Nah ini nggak kelihatan ini pasti ya, pasti nggak kelihatan. Oke, saya langsung intinya saja. Satu waktu datang anak muda, jujur sekali. Ini sifat dasar keimanan. Sifat dasar keimanan tuh jujur. Pengen zina, pamitan sama Rasul. Hebat kan? Jadi sahabat itu yang nakalnya saja, masya Allah, yang nakalnya pengen zina, tapi pamitannya nggak nanggung-nanggung, pamitannya sama Rasul. Datang ke Rasul, Rasul sedang rame orang. Kemudian beliau bilang, ya Rasulullah, i'dzan li fiz zina, saya mohon izinkan saya berzina, izinkan. Umar bin Khattab sudah berdiri. Bapak Ibu tahu resikonya, kalau sampai Umar melangkah, habis anak ini. Rasul tenangkan Umar bin Khattab, ya Umar ala makhlak, dia nanya, kita jawab. Maka orang yang nanya ini, yang pamitan permisi pengen zina dengan Rasul, kata Rasul, udnu minni, deketin dia ke sini, deketin. Mohon maaf nih, kalau zaman sekarang ada kiai ceramah, tiba-tiba ada anak muda, kiai saya minta izin mau zina, langsung diringkus Pak, diringkus langsung. Tapi kalau Rasul kan tidak, udnu minni, deketin dia ke sini, deketin. Zina itu jangan diartikan memperkosa, tidak. Zina itu hubungan suka sama suka. Zina itu hubungan suka sama suka, haram. Kenapa haram? Karena disediakan jalur yang halal. Apa jalur halalnya? Menikah. Maka saya itu sering kalau hadir di acara pernikahan, di akad, saya selalu bercandain KUA-nya. Saya bilang ini penyuluh KUA ini tukang menghalalkan barang haram. Oh iya kan? Kalau nggak ada dia tetap haram ini. Gara-gara ada dia kemudian jadi halal. Jadi dia itu tukang menghalalkan barang haram. Saya bilang gitu. Disediakan jalur halalnya. Tapi kan saya nggak ganggu siapa-siapa. Hakullah yang dilanggar. Dosa itu tidak mesti mengganggu orang. Bapak main judi itu tidak ganggu tidak ganggu orang lain. Duit saya ngapain situ repot, kan gitu. Hakullah, perintah larangannya Allah yang dilanggar. Kalau ada orang zina, hakullah itu yang dilanggar, hakullah. Maka Rasul panggil orang ini, Rasul tanya, kalau ada orang yang pamitan sama kamu pengen zina dengan anakmu bagaimana? Oh, kalau ada yang berani Rasul, saya pukul, saya bunuh. Kalau ada orang yang pengen zina dengan saudaramu bagaimana? Sama Rasul, saya pukul, saya bunuh. Kalau ada yang pamitan sama kamu pengen zina dengan istrimu bagaimana? Saya pukul, saya bunuh Rasul. Atau misalnya ada nih orang pamitan pengen zina dengan ibumu bagaimana? Sebelum dia sampai mendekati ibu saya sudah saya bunuh. Rasul jawabannya sederhana. Sama seperti kamu tidak pengen dizinai anakmu, saudarimu, istrimu, dan ibumu, orang lain juga sama tidak ingin dizinai anaknya, saudarinya, istrinya, ataupun ibunya. Sama. Rasul melarang, larangannya total sama, tapi caranya dengan cara-cara yang santun. Larangannya harus total, nggak ada tawar-menawar, tapi cara komunikasinya yang baik, cara komunikasinya yang santun, kan gitu. Kalau perintah tidak Pak, kalau perintah itu bisa tawar-menawar, bisa. Contoh, ini karena hari Sabtu, saya kasih contohnya kemarin, yang Jumatan. Laisa alal musafiri Jum'atun
tidak wajib sholat Jumat bagi musafir. Musafir yang tidak wajib sholat Jumat itu yang sudah pergi hari sebelumnya, hari Kamis, atau sudah berangkat dari rumahnya sejak sebelum subuh, tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau berangkat dari rumahnya jam 7 di hari Jumat, wajib singgah Jumatan, wajib. Mau kemana? Ke Bandung. Berangkat jam berapa? Jam 7. Harinya hari Jumat, wajib nanti singgah di rest area atau di masjid manapun menepi sholat Jumat. Kalau bapak berangkatnya dari malam Jumat atau hari Kamis kemarin, nggak wajib. Sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Kok dia nggak wajib? Kondisional, musafir. Biasanya mohon maaf, kewajiban itu selalu dikaitkan dengan kondisional, selalu. Saya kasih contoh. Anak-anak ibu yang belajar atau di usia wajib belajar, ibadahnya belajar. Kapan dia belajar? Setiap hari wajib belajarnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bapak ibu masih wajib belajar enggak? Masih wajib. Nabi aja masih belajar. Apa buktinya Nabi masih belajar? Lo Nabi diturunkan wahyu kan Nabi masih belajar. Kalau kita udah nggak belajar, berarti kita sudah lebih hebat daripada Nabi, kan begitu. Tapi kan kita hadir kajian sebulan sekali, Ustaz. Kita hadir kajian seminggu sekali, Ustaz. Justru itu kondisional. Anak ibu ada dalam usia wajib belajar. Bapak ada dalam kondisi yang bisa ngaji aja udah cakep, kan gitu. Saya dulu pernah protes, datang ke kiai saya kasih saya wiridan zikir. Dia bilang sama saya, Hikam, kamu baca istighfar jangan kurang sehari 200. Saya terima 200. Teman saya kebetulan sowan kiai bareng saya sudah menikah, sudah kerja tinggal di rumah. Kiai saya ngomong sama dia, kamu baca istighfar ya pokoknya habis sholat kalau ingat 10 kali deh, 10 kali. Kalau nggak bisa 3 kali aja, 3 kali. Saya protes dong, kami sama-sama santrinya, dia kok habis sholat 3 kali, 3 kali 5, 15, saya suruh istighfar 200 kali. Temen saya pulang, saya nggak langsung pulang, nanya dulu sama kiai. Kiai kok nggak adil ini, diskriminatif kata saya. Kenapa? Saya 200, dia 15, padahal kan potensi dosanya sama. Kiai saya nanya sama saya, kamu kerjaannya ngapain? Ya ngaji kiai, jamaah ngaji. Kamu cari duit nggak? Enggak. Makan dari mana? Dikirim sama orang tua. Lah kamu nggak ngapa-ngapain? Ya istighfarnya 200 lah. 200. Temen kamu itu punya anak, temen kamu itu punya istri, temen kamu itu kerja, dia bisa sholat jamaah aja udah cakep. Makanya saya bilang cukup istighfar 3 kali habis sholat itu udah cakep. Artinya apa? Kondisi orang berbeda-beda. Itulah makanya kalau perintah dilakukan semampunya, kalau larangan kita jauhi total. Ini dalilnya di sini. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Ada dalam Al-Baqarah 185, Al-Baqarah 286, An-Nisa 28, Al-Hajj 78, dan ada hadis Bukhari Muslim. Yang pertama ada ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ini udah di-share materinya? Belum? Oh, kesian orang foto-foto nanti hasilnya kecil itu ya. Di-share aja nanti PPT-nya itu. Tiap ngaji ada PPT-nya Bu ya, nanti di-share ya. Yakinkan kalau agama nggak ada yang sulit, nggak ada. Yakinkan itu. Kalau ada yang sulit, datangnya bukan dari agama, bukan. Kalau ada yang sulit, datangnya bukan dari agama. Kalau ibu
pakai sepatu kekecilan, jangan kakinya yang dipotong, jangan. Sepatunya yang digedein, kan begitu kan, sepatu yang digedein. Kalau ada orang tidak mampu sholat berdiri, bukan dia dipaksa harus berdiri, tapi kewajibannya yang didegradasi, diturunkan. Kewajibannya dia sholat duduk, patokannya di situ. Selalu begitu. Karena Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan, tidak. Ya Allah Ustaz, kita kira-kira haji kapan? Karena emang belum punya duit, dan kalaupun saya punya duit, daftar entah kapan saya akan berangkat. Memangnya siapa yang mewajibkan berangkat? Tidak ada. Saya kangen Ustaz sama rumah Allah. Ngapain jauh-jauh yang sulit? Rumah Allah di Mekah. Itu depan matamu juga rumah Allah, masjid di kampungmu. Ngapain cari yang sulit? Ngapain? Tapi saya pengen dapat pahala haji, pengen dapat pahala umroh. Gampang, datang sholat subuh berjamaah, ikuti kajian yang ada, tunggu waktu isyraq, sholat isyraq 2 rakaat, pahalanya haji umroh, pahalanya lima, kan gitu. Kan kalau diterima Ustaz, haji juga sama kalau diterima. Tapi jangan mentang-mentang habis sholat isyraq pulang minta dipanggil haji, jangan ya. Lewatan itu namanya ya. Nggak usah yang sulit, nggak usah. Apakah saya wajib nabung untuk pergi haji? Tidak, nggak ada. Nabi saja nggak nabung untuk pergi haji, tidak. Ibu bapak mampu, kebetulan ada rizki, daftar. Kok nggak mampu, nggak wajib. Tapi yang lain haji saya enggak, ya memang enggak wajib. Sama seperti zakat, ada yang wajib zakat, ada yang tidak wajib, sederhana saja. Sama seperti puasa, ada yang wajib puasa, ada yang tidak. Siapa yang tidak wajib puasa? Orang yang sudah tua renta. Sama seperti sholat, ada yang wajib, ada yang enggak. Emang ada orang enggak wajib sholat? Ada. Siapa? Orang gila, enggak wajib. Bapak ibu pengen enggak sholat? Gila aja, udah. Selain gila ada nggak pilihan lain? Orang nggak wajib sholat? Ada. Tidur, orang tidur nggak wajib sholat, gitu bangun dia wajib. Jadi ibu kalau pengen nggak sholat, tidur aja, jangan bangun-bangun, udah tuh. Karena kalau bangun jadi wajib, kan gitu, ya kan? Selagi masih tidur aja nggak wajib tuh. Ashabul Kahfi 300 tahun, silakan aja. Tapi begitu bangun wajib kodok 300 tahun tuh, kan gitu, ya kan? Jadi sama seperti yang lain, gak ada kewajiban ibu pergi, ibu nabung. Kalau nyemangati diri sendiri silakan, mewajibkan jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, itu saja. Allah kalau kasih tugas pasti kitanya mampu. Cuma dosen yang kasih tugas mahasiswa nggak mampu, itu aja udah. Saya tuh sering dikritik kalau ngasih tugas mahasiswa. Awal pelajaran semester kan kita kasih RTM itu, rancangan tugas mahasiswa itu kan, RPS, RTM kita kasih. Itu banyak sekali. Aduh Ustaz, ini berat sekali buat kita ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Lah kok pinteran kamu dalilnya, kata saya. Gitu kan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Allah tahu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dijadikan bersifat lemah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din. Ada banyak sekali, Pak. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kemudahan dalam menjalankan perintah. Oke, saya skip, saya langsung saja. Alasan kemudahan. Alasan-alasan kemudahan itu kita sebut sebagai udzur syar'i. Udzur syar'i itu ada 7. Pergi atau musafir, sakit, terpaksa, lupa, tidak tahu, tidak mampu, tidak bisa menghindari. Kita contohkan yang ringan-ringan, pergi. Orang yang pergi boleh jebol puasa, boleh buka puasa, boleh. Ganti apa enggak? Ya ganti, gantinya nanti. Tapi kan ini kemudahan, melakukan perintah semampunya. Mestinya wajib hari ini, jadi boleh jebol, diganti nanti habis lebaran, boleh pergi. Tapi perginya yang logis ya Bu, perginya yang logis. Jangan ibu rumahnya di sini,
pergi ke SMS saja kemudian jebol puasa. Saya juga kan pergi, Ustaz. Enggak, pergi itu namanya bukan pergi, namanya jalan. Kalau itu jalan, pergi itu ada ukurannya, ada. Pergi yang disebut bisa merubah kewajiban itu rata-rata pergi kalau zaman dulu perjalanan naik onta 2 hari. Gimana, Ustaz? Kita ontanya aja nggak punya gitu kan. Itu naik onta 2 hari itu, onta rata-rata jalan 1 jam itu 4 sampai 4,5 kilometer. Kalau ibu nggak percaya beli onta deh, pelihara, lepas suruh jalan gitu kan. 1 hari itu 1 jam itu 4 sampai 4,5 kilometer. Kalau jalan 1 hari, potong istirahat kan, jalan 10 jam berarti 40 sampai 45. Makanya sholat jamak qashar boleh dilakukan kalau sudah mencapai angka 80-90 km, boleh itu. Orang pergi jarak tempuh 80-90 kilo, boleh dia jebol puasa, boleh dia jamak, boleh dia qashar, boleh, nggak apa-apa. Itu kemudahan dalam menjalankan perintah, alasannya karena pergi. Sakit sama, Bapak Ibu sakit, boleh nggak puasa? Boleh. Boleh bertayamum? Boleh. Boleh menjamak sholat? Boleh. Boleh sholat duduk? Boleh. Boleh sholat berbaring? Boleh. Boleh sholat pakai isyarat saja? Boleh. Ibu sholat kalau masih bisa kedip matanya, isyaratnya pakai kedip mata. Udah nggak bisa punya suara misalnya, kedip sekali ruku, kedip lagi i'tidal, kedip lagi, itu sujud. Kalau ibu udah nggak bisa kedip, udah nggak wajib sholat, udah nggak wajib tuh ya. Jadi kalau ibu udah nggak bisa kedip, udah nggak wajib sholat, udah itu ya. Pakai isyarat kedip boleh. Sakit, ini yang paling banyak sakit itu ya. Sakit itu nggak wajib haji, nggak wajib haji. Kalau ibu sakit, misalnya tawaf boleh didorong, nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu sakit misalnya, orang sakit Pak, orang yang sakit itu di Arafah 1 detik saja nggak apa-apa. Ada namanya wukuf safari. Jadi orang-orang yang sakit itu dibawa sama ambulan ke Arafah, asal sudah 5 menit di Arafah dibawa masuk lagi rumah sakit, sudah terhitung sah wukufnya. Bahkan untuk melempar jumrah bisa diwakilkan. Kalau ibu sakit bisa. Saya itu dulu waktu jadi petugas haji tahun 2001, saya petugas haji 3 kali. Tahun 2001 mahasiswa dari Yaman itu jadi petugas haji. Itu saya data orang-orang yang sakit, ibu nggak usah lempar batu kata saya. Wah kebetulan Ustaz kalau itu, ini saya titip batunya saja. Wah sudah titip batu 70, sudah ada tuh. Sampingnya udah tua juga titip ke saya, titip juga deh 70. Satu kamar titip batu sama saya semua tuh. Bawa batu hampir 700. Mau ngelempar apa mau tawuran coba kira-kira itu ya, 700. Tapi ya kan lumayan, orang ngasih batu bukan batunya doang kan. Ini kemudian ada yang ngasih 20 real, ada yang ngasih 30 real, ngasih 50. Saya nggak minta, saya cuma bikin ibu nggak harus jalan sendiri, jalan jauh 4 kilo 5 kilo kan gitu, bisa diwakilkan. Sakit terpaksa, orang kalau terpaksa boleh kemudian dia melakukan kewajibannya dikurangi, boleh, tidak ada masalah. Ibu wajib puasa dipaksa, yang tidak bisa kita melawan untuk kemudian jebol puasa, ya sudah jebol puasa, dipaksa. Asal yang memaksa punya kekuatan untuk melakukan ancamannya. Saya ditodong pistol, suruh jebol puasa, ya jebol puasa lah, jebol puasa. Kenapa? Ya karena boleh kita tidak melakukan kewajiban karena terpaksa, lupa. Orang lupa nggak ada hukumnya, nggak ada. Ibu lagi puasa, lupa makan, nggak batal bu puasanya, tuh nggak batal. Kalau misalnya lupa-lupa kayak begitu, ya kadang-kadang itu orang ngingetinnya nggak pas. Kita lagi puasa, lupa makan, ambil sambal banyak, minumnya belum, keluarga ngingetin, kan lagi puasa, ntar aja gue minum dulu baru ingetin, gitu kan, kadang-kadang begitu ya kan.
Itu orang kalau sudah diingetin ya sudah selesai, itu udah selesai. Lupa, orang lupa itu nggak ada hukumnya. Ibu lupa melakukan kegiatan positif, lupa sampai tidak salat, tidak dosa. Saya contohkan. Yang ngarang kitab Arba'in ini namanya Imam Nawawi, meninggal usia muda, jomblo. Imam Nawawi itu namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nawawi itu bukan nama, kampungnya namanya Nawa, maka disebutnya Nawawi. Imam Nawawi itu serius sekali belajar mutolaah, menulis, membaca kitab. Pernah 3 hari masuk kamar, baca kitab, mutolaah kitab, menulis, membaca, mempelajari. 3 hari lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa buang air, ya lupa sholat. 3 hari 3 malam. Saking asiknya belajar. Setelah 3 hari kemudian ngomong sama budaknya, perut saya kok sakit ini. Kata budak, bagaimana tidak sakit? Anda 3 hari tidak makan, tidak minum, tidak buang air. Kalau gitu saya tidak sholat. Anda nggak kelihatan berwudu selama 3 hari ini. Tidak. Ya sudah, tidak, memang lupa. Kemudian ya tinggal wudhu, sholat, berarti 15 waktu. Itu saja, sudah selesai. Kalau kita asik melakukan hal yang positif sampai lupa sholat, lupa makan, lupa minum, maka tidak dosa. Orang lupa kok. Teman saya ada yang kemudian nyamain, Ustaz, saya sama Ustaz, kemarin saya mancing seharian tuh lupa sholat, katanya. Setnya sama dia, lupa makan apa enggak? Oh enggak, saya pesen Indomie 2 kali katanya. Ngopi enggak lupa, Indomie enggak lupa, HP enggak lupa, sholat lupa. Ini ngaco kalau ini ya. Tapi kalau Imam Nawawi memang lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa sholat, ya tidak dosa, memang lupa. Tidak tahu, orang tidak tahu nggak ada hukumnya. Banyak awalnya belum tahu, kemudian tahu. Selama dia belum tahu ya nggak ada hukumnya, nggak ada masalah. Ustaz, saya kemarin liburan, itu selama sebulan saya jamak qashar terus, katanya. Lah kok enak bener Pak, saya bilang. Jamak qashar itu berlaku selagi bapak musafir. Kita dalam perjalanan boleh jamak qashar, atau kita berada di tempat tujuan kurang dari 3 hari boleh jamak qashar. Mau kemana? Ke Bandung. Di Bandung berapa lama? 2 hari. Boleh nggak selama di Bandung jamak qashar? Boleh, karena masih musafir, akan kembali. Lah ini orang kemudian dia staycation di Bali sebulan, jamak qashar di Bali, enak bener kata saya, gitu kan. Jadi saya wajib sholat, Ustaz. Wajib sholat pada waktunya, nggak boleh di qashar. Wah, saya baru tahu, Ustaz. Ya sudah, nggak ada hukumnya, orang baru tahu kan, gitu kan. Ada salahnya? Ada. Kenapa sebelum staycation nggak tanya? Itu kesalahannya, kan begitu. Tapi hukumnya tidak dosa, hukumnya nggak dosa, nggak apa-apa. Atau tidak mampu. Orang tidak mampu ini beda dengan sakit. Ada yang karena sakit kemudian tidak mampu, ada yang tidak mampu dari awal, ada. Contohnya gimana? Orang-orang, mohon maaf, penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini kan masuk kategorinya bukan sakit, tapi tidak mampu melakukan, tidak mampu. Orang, mohon maaf, tunanetra masih wajib sholat, masih wajib, masih bisa diajari sholat, masih bisa. Orang, mohon maaf, tunarungu, nggak bisa mendengar, tapi bisa melihat, masih bisa diajari. Tunanetra itu audionya normal, tunarungu itu visualnya normal, masih bisa diajari sholat. Tapi kalau orang netra dan rungu sekaligus, nggak wajib sholat, nggak wajib. Jadi ibu kalau nggak pengen sholat, buta dan tuli sekaligus, itu nggak wajib sholat. Karena gimana ngajarinnya, gitu kan? Gimana ngajarinnya? Tapi kalau cuma salah satu, maka kalau sudah tidak mampu, nggak wajib itu, nggak wajib. Yang terakhir, tidak bisa menghindari, tidak bisa. Kita sebutnya umumul balwa, tidak bisa menghindari. Contoh, misalnya ada perintah menghindar dari najis.
Tapi kalau kita kemudian jalan di jalan raya keciprat motor atau mobil, itu kan hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Maka kalaupun najis disebut najisnya najis ma'fu, nggak ada masalah. Ada hal-hal yang bisa dihindari, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Misalnya ada kewajiban laki-laki dengan perempuan tidak boleh melakukan satu kegiatan yang mengundang fitnah, nggak boleh. Ada dua hal, ada yang disebut khalwat. Khalwat ini berdua-duaan kan gitu. Maka ada istilah kalau laki-laki perempuan berdua kumpul maka orang ketiganya setan, kan begitu kan. Ada namanya ikhtilat. Ikhtilat itu campur laki perempuan, campur. Ini beda. Kalau khalwat itu hanya berdua. Kalau ikhtilat banyak orang tapi campur. Ada hal-hal yang bisa kita hindari, ada. Kajian itu bisa dipisah, bapak-bapak sebelah sini, ibu-ibu sebelah sini. Sholat jamaah bisa dipisah, bisa. Gimana laki-laki di depan, ibu-ibu di belakang. Naik angkot bisa dipisah nggak? Kira-kira itu bisa dipisah nggak? Kalau naik kereta masih bisa, gerbong pertama terakhir komuter itu perempuan, tapi kan jumlahnya terbatas, nggak bisa. Pasar bisa dipisah apa enggak? Laki-laki perempuan nggak bisa. Lift bisa dipisah nggak? Laki-laki perempuan nggak bisa dipisah. Bisa. Makanya kemudian kalau masih bisa dipisah, aturannya masih berlaku. Dokter ngobati pasien perempuan harus ada pendampingnya, nggak boleh berdua-duaan. Apakah perempuan itu ditemani keluarganya ataukah dokter laki-laki itu ditemani oleh perawat, kan begitu? Ada orang ketiganya, ada. Karena kalau sifatnya ruang praktek itu masih bisa dihindari, berdua-duaan saja masih bisa. Tapi kalau lift kan nggak bisa. Lift cari orang ketiga dulu nih, jangan naik dulu. Waduh, repot kalau begitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dihindari, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Ini sebetulnya masih ya 20-30% lagi materinya. Tapi karena sudah jam 9 ya, biasanya itu kalau ceramah buat 40 menit itu udah nggak fokus. Sayanya masih fokus, bapak ibunya yang udah nggak fokus gitu ya. Maka saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz atas materi dan pemaparannya. Saya kira kajian pada pagi hari ini sangat menarik dan juga dekat dengan aktivitas keseharian kita, berkaitan dengan perintah dan juga larangan. Maka saya kira pasti ada banyak pertanyaan nih yang akan muncul dari para jamaah, baik bapak ataupun ibu yang ingin bertanya. Untuk kali pertama kita ke dua pertanyaan. Silakan, boleh maju aja sebentar. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya mendengar bahwa ada beberapa hal yang mendesak yang membuat kewajiban itu akhirnya boleh dibatalkan, Ustaz ya. Contoh yang saya dengar tadi adalah kalau ada yang menodongkan pisau atau pistol, suruh kita batal puasa, ya batal katanya. Karena itu adalah hal mendesak yang akhirnya boleh menggugurkan kewajiban puasa itu. Saya salah satu pengamat di medsos, Ustaz, di mana ada salah satu di media sosial itu eksperimen seperti menguji keimanan orang di luar negeri sana, orang pastinya. Dia entah itu settingan atau tidak kurang tahu, tapi bagaimana kalau ternyata itu betul, bagaimana menyikapinya gitu. Jadi seorang muslim ketika bulan Ramadan ada orang yang seperti ngetes atau ngeprank, dia membawa iPhone terbaru, Ustaz. Kamu muslim? Iya, saya muslim. Mau nggak minum sekarang? Batal sekarang juga, ada iPhone nih. Nah, ini apakah ini termasuk hal yang mendesak, yang membolehkan, atau
Ya memang itu yang menjadi pertanyaan di pikiran saya itu, bagaimana menyikapi kalau kita berada di posisi tersebut gitu Ustaz. Terima kasih. Syukran. Kalau saya pilih iPhone Ustaz. Oke, ya, oke. Saya juga pernah lihat video itu. Itu kalau nggak salah di UK ya, kalau nggak salah ya. Ya, saya Pak, kalau dalam kondisi itu pilih iPhone Pak. Karena musafir kan. Kalau saya kemudian ke UK ditawarin gitu, Anda buka puasa, sebelum ditawarin dia saya udah buka puasa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya sebab lain, itu namanya bukan ancaman, bukan. Kan nggak ada ancamannya, nggak ada. Itu namanya pilihan. Nah, mau ngambil pilihan yang dimurkai Allah atau mau ngambil pilihan hidup ini kan pilihan sebetulnya. Yang maksa Bapak puasa tidak ada, tidak ada. Yang melarang Bapak puasa tidak ada, karena hidup ini pilihan. Kalau Bapak puasa, Bapak dapat pahala atas pilihan pribadi kan gitu. Kalau Bapak kemudian milih nggak puasa, Bapak dapat dosa, dapat dosa. Sesuatu yang kita punya pilihan, di situ ada pahala dan dosa. Sesuatu yang kita nggak punya pilihan, di situ nggak ada pahala dan dosa, nggak ada. Saya di tengah hutan, tidak ada makanan lain kecuali daging bangkai. Ini pilihannya bukan halal haram, pilihannya hidup mati. Maka kemudian apa? Boleh nggak saya makan bangkai? Boleh, nggak ada masalah ya. Tapi di kasus Bapak tadi, kasusnya bukan ancaman, bukan terpaksa, bukan. Kasusnya disodori pilihan untuk tetap taat kepada Allah atau maksiat pada Allah. Ya itu terserah. Bapak pilih iPhone ya berdosa, Bapak pilih terus puasa ya berpahala. Itu pilihan masing-masing. Maka disebut manusia bertanggung jawab terhadap amalnya. Tapi kalau Bapak musafir Pak kayak tadi, ambil Pak. Kalau kita lagi musafir ambil gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustaz. Dari Ibu ada? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kajian yang kita bahas tadi, Ustadz mengatakan kalau kita mau sholat suruk itu di masjid gitu. Nah lalu selama ini saya di sini, masjid itu jauh, jadi saya itu suruk juga saya lakukan tapi di rumah. Jadi gimana itu, apakah masih bisa diterima atau tidak? Ya hanya itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi saya contohkan itu ketika nyontohkan hal-hal yang bisa dihindari, campur baurnya laki perempuan. Seandainya berada di masjid, laki-laki sopnya di depan, perempuan sopnya di belakang. Apakah wajib perempuan datang ke masjid? Tidak wajib. Jangankan yang perempuan, yang laki-laki sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kalau dalam madhab Hambali wajib. Kalau tidak punya uzur, wajib datang ke masjid sholat berjamaah. Makanya negara, kalau madhab resminya madhab Hambali ketat sekali. Arab Saudi itu madhab Hambali ya. Maka sebelum azan 10 menit itu toko sudah tutup semua biasanya begitu. Saya pernah Bu punya pengalaman habis umroh, dikit lagi waktu zuhur, kemudian pengen botak, punya duit, masuk ke ini barbershop itu ya, karena punya duit. Kalau nggak punya duit, saya turun ke bawah Zam-Zam itu yang 5 realan begitu kan, yang biasanya kena bocel 5 kali 2 kali itu berdarah begitu kan, kena pisaunya. Karena punya duit, saya jadi petugas, saya masuk situ. 15 menit lagi azan, tukang cukurnya cuma 1. Saya masuk duluan, alhamdulillah sudah botak penuh. Temen saya botak separoh, azan, toko tutup, nggak mau nerusin ya, nggak mau nerusin. Ini pala saya gimana? Nanti aja habis sholat datang lagi katanya kan. Tapi saya malu, pakai saja kopiah katanya kalau malu itu. Karena apa? Karena di negara itu memandang sholat berjamaah wajib. Dalam fikih Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, ada 3 pendapat. Pendapat pertama, sholat berjamaah fardu ain, semuanya wajib.
Pendapat kedua, sholat berjamaah fardu kifayah. Asal sudah ada yang berjamaah di lingkungan, maka nggak masalah. Pendapat yang ketiga, ini yang paling populer di Indonesia, sholat berjamaah sunnah muakkadah. Gara-gara sunnah masjid sepi, gara-gara sunnah. Kan orang kenapa nggak jamaah? Sunnah aja kok. Jadi kalau ibu nggak jamaah, memang ikut yang sunnah muakkadah. Jangankan ibu, suami ibu nggak jamaah juga nggak apa-apa. Secara fikih begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nggak masalah sholat sendirian di rumah, nggak masalah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya. Masihkah ada? Oh, banyak ternyata, betul. Kita berpindah dulu sebentar ke laki-laki gantian ya. Boleh sebentar dulu tadi. Agak maju dikit biar warnanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya sedikit. Ada yang masuk dari tadi yang uzur syar'inya yang tidak bisa menghindar. Ini mungkin terjadi di kebanyakan kita. Saya sering punya kejadian seperti ini, datang kita sholat Jumat, hanya ada satu posisi lagi di tempat tersebut, kita mau sholat semuanya sudah penuh, begitu kita datang mau sholat, mohon maaf ada kotoran cicak. Kita sholat ragu karena harus bersih dari najis, tak sholat urusan panjang. Mohon penjelasannya Ustaz, kita harus bagaimana? Sedangkan saat itu kita nggak bawa sajadah, nggak bawa yang bisa kita pakai untuk itu. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya jawab singkat ya, karena masih banyak yang nanya ini ternyata. Oke. Najis itu tidak nyetrum, tidak. Najis itu baru berbahaya kalau ada kontak fisik dengan kulit, dengan tubuh kita. Dalam kondisi salah satunya ada yang basah, itu baru masalah. Kalau salah satunya tidak ada yang basah, semuanya kering, maka nggak masalah. Cuma dalam sholat, tempat sholat kita harus suci, bukan cuma badan saja. Oke. Kalau kita bawa sejadah aman sebetulnya ya. Kalau kita nggak bawa sejadah kemudian bagaimana? Kalau bawa tisu dan tai ceceknya kering, ambil tisu kemudian singkirkan, jangan sampai kena tempat sujud kita kalau bawa tisu ya. Atau kalau misalnya kita nggak bawa tisu, misalnya kita bawa dompet, kalau misalnya kotoran cicaknya kering, singkirkan pakai dompet, jadi nggak berada di posisi sujud kita, aman itu, nggak masalah ya. Kalau misalnya kemudian kita nggak bawa apa-apa dan hanya kemudian ada kotoran cicak di situ, kalau dia kering, asalkan tidak menjadi anggota sujud kita, nempel di situ nggak masalah menurut sebagian pendapat ulama. Karena yang kita hitung sebagai tempat sholat adalah tempat ketika kita sujud. Contoh ini batas sop antar karpet kira-kira kan semeter lebih. Ini kan ketika orang sujud nggak kepake total nih, nggak kepake ya. Masih ada sela di depan kepala kita misalnya, dan masih ada sela di samping kita misalnya. Selagi nggak kena posisi anggota sujud kita nggak masalah. Patokannya kotoran cicaknya kering ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, selanjutnya ada terakhir coba ya dari Ibu tadi sudah coba untuk angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, bertanya di luar materi boleh? Ya, silakan. Mohon maaf, mohon penjelasannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada yang kena musibah gitu ya Ustadz, kematian misalkan. Terus kan kita ada acara tahlilan selama 1 hari sampai 7 hari, lalu disambung 40 hari gitu, lalu disambung 100 hari. Mohon penjelasannya, apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada acara misalnya tahlilan. Tahlilan tuh ngapain sih intinya? Inti tahlilan itu apa? Orang kumpul, makan-makan, apa doain almarhum? Doain almarhum. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu bagian dari ajaran agama atau bukan? Bagian dari ajaran agama. Buktinya apa? Buktinya ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu intinya kan doain orang yang sudah meninggal.
Buktinya apa? Kalau kita lewat di samping pemakaman ada sunnah mengucapkan salam, doain kan gitu kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum penghuni kubur, kalian duluan, kami insyaallah nyusul kan gitu. Itu untung Bapak Ibu nggak paham artinya ya. Kalau paham mungkin nggak mau lagi salam gitu kan. Soalnya pasti yang dalam kuburan jawab itu, kami tungguin gitu kan ya. Lah iya kan kita ngomongnya gitu, kalian duluan, kami insyaallah nyusul kan gitu. Oke ya. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal itu pasti bagian dari ajaran agama. Ada banyak sekali ayatnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Khatib Jumat ketika Jumatan di khutbah yang kedua selalu baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah bagian dari ajaran agama. Oke, teknik doanya bebas, nggak harus tahlilan, nggak harus. Kan mendoakan bebas saja. Ibu nggak pengen bikin tahlil, ya nggak apa-apa. Tapi orang pengen bikin tahlil, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tujuannya adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang nanti dibahas sebetulnya bukan soal zikirnya, bukan soal kumpul orangnya, adalah penggunaan harta almarhum untuk kegiatan tahlil ketika dia kekurangan. Ini masalahnya. Almarhum orang mampu. Kalau almarhum orang mampu, dia pengen sedekah tahlilan, jangankan 40 hari, 90 hari suka-suka dia, duit-duit dia kan mampu gitu kan. Almarhum orang yang nggak mampu, tapi ahli warisnya sudah dewasa dan ridho mengeluarkan uang, nggak masalah. Almarhumnya orang nggak mampu, bahkan mungkin punya hutang, tapi ahli warisnya orang-orang yang sudah dewasa dan siap nanggung hutangnya. Nggak apa-apa bikin tahlilan, nanti biaya tahlilnya saya anak pertama yang nanggung, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau almarhum orang yang nggak mampu, kekurangan, punya hutang, ahli warisnya masih ada anak di bawah umur, ini yang masalah. Kalau dia orang mampu, ahli waris di bawah umur nggak apa-apa karena nggak punya hutang kan. Kalau dia punya hutang, ahli warisnya masih TK, masih SD, ini masalah. Kenapa masalah? Anak kecil belum bisa dimintai izin, belum bisa. Tapi kalau uangnya tidak menggunakan uang almarhum, ya nggak apa-apa. Tetangga kanan kiri paguyuban RT RW nyumbang, yang dipakai uang itu nggak apa-apa. Jadi sebetulnya tahlilan itu budaya, yang ibadah zikir dan mendoakan orang meninggal. Mau tahlilan silakan, mau nggak tahlilan juga silakan. Urusan penggunaan uang tadi, kalau anak ahli warisnya di bawah umur dan almarhum kekurangan, ini tidak boleh menggunakan uangnya almarhum, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Sepertinya kita cukupkan karena Ustadz kalau dibuka kayaknya sampai jam 12 juga masih banyak. Karena berkaitan dengan perintah dan larangan, gitu ya. Pokoknya apa yang pengen ditanyakan berkaitan tentang larangan dan perintah itu ada sampai jam 12. Apalagi kalau sudah ada sampai taraf bertanya, yang dilarang itu nggak jadiin sesuatu yang diperbolehkan. Nah itu juga nanti lama-kelamaan juga akan panjang lagi pembahasannya. Maka mari kita tutup kajian kita di kajian duha bersama DKM Masjid Agung Al-Iman dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Kiai Bahrul langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina
kulla asir fataisirul asiri alaika yasir Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biwa basir wa khabir rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman rabbana hablana minas salihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.